Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Passer Stories. Asal-usul nama kota Tanah Grogot berdasarkan cerita setempat tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah di Sulawesi Selatan. Menurut Lontar Wajo, dikisahkan ketika Raja Bone, La Patau Matanatika, mengundang Arung Matoa Wajo, La Salewangeng, untuk menghadiri pesta melubangi telinga putrinya. Bersamaan dengan itu ikut pula La Madukeleng. Sebagaimana kebiasaan bahwa sudah menjadi kegemaran bangsawan Bugis dalam setiap pesta raja-raja pada masa dahulu sering mengadakan pesta saung ayam. Pada pelaksanaan saung ayam tersebut terjadi ketidakadilan dalam penyelenggaraan acara, saat ayam putra Raja Bone, mati dikalahkan oleh ayam Arung Matoa Wajo. Kemenangan itu tidak diakui oleh orang Bone, dan mereka berpendapat bahwa pertarungan tersebut sama kuatnya. Hal ini menyebabkan terjadinya keributan dan berujung pada perkelahian yang mengakibatkan korban di pihak Bone, lebih banyak dibandingkan korban di pihak Wajo. Dengan adanya perkelahian tersebut Raja Bone, menuntut kepada Wajo, agar La Madukeleng menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dianggap salah, akan tetapi orang Wajo, tidak bersedia memenuhi permintaan Raja Bone, sebelum kerajaan Wajo diduduki pasukan Bone. Karena tidak mau dijajah La Madukeleng, beserta para pengikutnya merantau meninggalkan Wajo, untuk menghindari balas dendam yang akan dilakukan oleh kerajaan Bone. La Madukeleng, dalam perantauannya dengan bermodalkan 3 ujung. Ujung lidah, sebagai bekal diplomasi, ujung badik untuk bertarung, dan ujung kelamin melalui perkawinan. Ia malang melintang di negeri orang mengukir kejayaan orang Bugis secara turun-menurun. Dengan modal tersebut La Madukeleng beserta para pengikutnya dan 8 orang bangsawan menengah, yaitu La Mohang Daeng Mangkona, La Palawa Daeng Marowa, Puana Deke, La Siareje, Daeng Manambung, La Manja Daeng Lebi, La Sawedi Daeng Sagala, dan La Manrapi Daeng Punggawa. Berangkat dari Paneki, dan pada awalnya menetap di Tanah Malaka, Malaysia Barat, kemudian pindah dan menetap di wilayah Kerajaan Passer, tepatnya di muara Sungai Kandilo, selama 10 tahun, sebelum kembali ke Wajo dan diangkat menjadi raja di kerajaan Wajo. Namun, setelah rombongan tersebut menetap di tempat tersebut, jauh di tanah Sulawesi Selatan berhubung tanah Wajo, telah diduduki oleh kerajaan Bone, banyak pula warga Wajo yang meninggalkan kampung kelahirannya, mengikuti jejak rombongan La Madukeleng untuk berlayar menuju tanah Passer, sementara sebagian rombongan yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona, menuju ke tanah Kutai, dan membentuk pemukiman yang menjadi cikal bakal berdirinya kota Samarinda. Dengan adanya peristiwa tersebut banyak pula orang Bugis yang pada awalnya berasal dari Wajo, saat itu bermukim dan terlibat dalam perdagangan di sekitar Sungai Kandilo. Dalam keseharian rombongan orang Bugis Wajo yang bermukim di pinggiran Sungai Kandilo sering mendengar suara arus yang sangat deras, dari arus sungai yang menimbulkan suara gemuruh. Dari keadaan itulah orang Bugis Wajo menamakan pemukiman mereka dengan sebutan Tanah Groroe. Dari istilah inilah para sultan kerajaan Passer pada saat itu kemudian sering menyebut dengan Tanah Groroe yang lama-kelamaan diperkirakan menjadi cikal bakal sebutan kota Tanah Grogot. Selanjutnya ketika di kota Tanah Grogot sudah banyak orang Bugis yang bermukim di sepanjang Sungai Kandilo, datang pula utusan Belanda, yang tertarik untuk mengadakan usaha perdagangan di kota Tanah Grogot. Sekitar tahun 1829 Masehi, hal ini dikarenakan kondisi perniagaan Passer pada saat itu sudah cukup ramai dan strategis. Pedagang Belanda yang bernama Alexander van Soo mengajukan permohonan langsung pada Sultan Kerajaan Passer untuk meminta izin membangun sebuah rumah sebagai tempat usaha, untuk menjual garam dan candu. Dalam permohonannya tersebut berhubung lidah orang Belanda tidak bisa menyebut Tanah Groroe maka pada akhirnya disebut Tanah Grogot. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebutan Tanah Grogot tersebut lama-kelamaan ejaannya disempurnakan menjadi Tanah Grogot. Dengan berjalannya waktu, karena kondisi kota Tanah Grogot semakin ramai setelah dihuni oleh orang Bugis, selanjutnya datang juga orang Banjar, Jawa, dan sebagainya yang menyebabkan penduduk kota Tanah Grogot semakin banyak. Penduduk tersebut lebih dominan berasal dari Bugis dan Banjar, sehingga kebudayaan mereka cepat membaur dengan penduduk asli suku Passer.
Maka dari itu tidak mengherankan bahwa pada saat ini dapat dijumpai perpaduan budaya pada orang Pasir di kota Tanah Grogot. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya penduduk yang datang hingga kota Tanah Grogot terus berkembang pesat. Pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 pada tanggal 29 Desember tahun 1959, Kota Tanah Grogot diresmikan sebagai ibu kota Kabupaten Pasir. Sekian.